Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariadi dari kelas 03 SMJE 007. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertemuan ketiga analisa laporan keuangan 2 tentang perhitungan rasio-rasio keuangan. Ini laporan keuangan atau financial statement merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Secara garis besar, laporan keuangan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu neraca, balance sheet, laporan laba rugi, income statement, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kegunaan analisis rasio keuangan, use of financial ratio. Jadi jenis-jenis rasio secara garis besar ada 4 jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Yang ketiga rasio leverage finansial, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. Yang terakhir ada rasio keuntungan, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Untuk memperjelas pemahaman mengenai analisis rasio, berikut contoh laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi PT Berkah tahun 2013 dan 2014. Ini neraca per 31 Desember 2013 dan 2014 dalam satuan ribuan rupiah. Di kolom ini yang tahun 2013 dan yang ini tahun 2014. Keterangannya ada aktiva yang terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan, biaya yang dibayar di muka, piutang pajak, ada aktiva lancar yang terdiri dari aktiva tetap, terus akumulasi penyusutan. Ini untuk akumulasi penyusutan berarti dikurangin. Terus selanjutnya ada aktiva tetap bersih, aktiva tetap lainnya, terus total aktiva. Total aktiva itu diperoleh dari aktiva lancar ditambah aktiva tetap bersih, ditambah aktiva tetap lainnya. Terus ada hutang dan modal sendiri, hutang bank dan hutang wesel, terus hutang dagang, hutang pajak, hutang lancar lainnya, jadi hutang lancar, terus hutang jangka panjang, terus modal sendiri, saham biasa nominal, tambahan modal, laba yang ditahan, total modal sendiri, terus di sini ada total hutang dan modal sendiri. Berikutnya ini adalah laporan laba rugi per 31 Desember 2013 dan 2014 dalam ribuan rupiah. Ini kolom yang di tahun 2013 dan yang ini 2014. Jadi ada penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya penjualan umum dan administrasi, laba sebelum bunga dan pajak, EBIT, biaya bunga, terus laba sebelum pajak, EBT, pajak, laba sebelum pajak, EAT, terus dividen kas,
peningkatan laba yang ditahan. EBIT itu earning before interest and tax. Jadi laba sebelum pajak. Laba sebelum bunga dan pajak. Terus EBT itu earning before tax, laba sebelum pajak. EAT itu earning after tax, laba setelah pajak. Ini setelahnya. Berdasarkan laporan neraca dan laba rugi tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, liquidity ratios, di rasio-rasio likuiditas. Itu ada pertama kita menghitung current ratio atau rasio lancar, yaitu merupakan perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio itu rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Jadi ini ada, kalau dari kolom, dari tabel di atas itu aktiva lancar, berarti aktiva lancar itu 17.928 dibagi hutang lancar. Hutang lancar pada kolom pada laporan laba rugi pada itu 6584 hutang lancar. Masih di masih di tabel neraca itu di hutang lancar, ini ada dari ini laporan neraca di hutang lancar sejumlah 6584. Jadi 17.928 dibagi 6584 kali 100 hasil 100%, hasilnya 272% atau 2,72. Yang kedua, menghitung rasio cepat, quick ratio atau rasio cepat. Pertimbangan aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Jadi quick ratio atau QR, aktiva lancar dikurangi persediaan, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Aktiva lancarnya di sini berapa? 17.928, berarti ini dikurangin persediaan. Persediaan masih di kolom neraca, yaitu persediaan tahun 2013 itu 10 persediaan 10.632 dikali 100% sama dengan 111 atau 1,11. Untuk yang kedua, kita menghitung activity ratio atau rasio aktivitas. Yang A ada receivable turnover, perputaran piutang. Itu memberikan gambaran kualitas piutang dagang dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang tersebut. Rumusnya receivable turnover RT adalah penjualan kredit bersih setahun dikurangin rata-rata piutang. Ini di RT tahun 2013 itu 31.936 dibagi 5424, 5.424, karena ini satu dalam satuan ribu, dalam satuan ribuan. Jadi hasilnya 5,89 kali. Untuk yang tahun 2013 ini atau tahun pertama ini, kita membaginya dengan dari laporan laba rugi, yaitu
penjualan bersih dibagi dengan piutang dagang. Itu piutang dagang pada tahun 2013 itu 5,5424. Jadi 524 ini diambil dari neraca tahun 2013. Hasilnya 5,89 kali. Terus untuk tahun 2014 itu berarti penjualan dari neraca laporan laba rugi itu penjualan bersihnya dibagi di 29768 ini dibagi dengan rata-rata piutang 5672. Jadi hasilnya untuk tahun 2014 perhitungannya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Untuk mengetahui atau menghitung rata-rata piutang ini, jadi piutang tahun 2013 ditambah piutang 2014 ini maksudnya, ini piutang 2013 tambah piutang 2014 dibagi 2. Jadi kita cek di tabelnya, piutang tahun 2013-nya 5424. Itu piutang dagang 5424 di tahun 2013, dan di tahun 2014-nya 5920. Ditambah bagi 2 hasilnya 5,672. Jadi untuk yang tahun 2014 ini penjualan bersih tahun 2014 dibagi rata-rata piutang. Jadi 29768 dibagi 5672 hasilnya 5,25 kali. Terus selanjutnya menghitung inventory turnover IT, atau yaitu harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. IT itu sama rumusnya harga pokok penjualan bagi rata-rata persediaan. Ini untuk yang tahun 2013 perhitungannya tetap sama kayak yang sebelumnya, yaitu harga pokok penjualan HPP-nya 21.440 dibagi persediaannya 10.632 di tabel neraca, itu tahun 2000 10.632 yang ini. Itu hasilnya 2,02 kali. Terus untuk inventory turnover tahun 2014 itu harga pokok penjualan 2014 dibagi rata-rata persediaan. Untuk menghitung rata-rata persediaan, rumusnya adalah biaya persediaan tahun 2013 ditambah persediaan tahun 2013 ditambah 2014 dibagi 2 hasilnya 10,256. 10,256 di IT di tahun 2014 hasilnya adalah 1,95 kali. Masih di activity rasio aktivitas, yang ketiga adalah menghitung average collection period atau ACP, yaitu perputaran piutang harian. Itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.
ACP rumusnya jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran piutang, atau piutang dikali jumlah hari setahun dibagi penjualan kredit. Ini ACP tahun 2013 itu ini pembaginya adalah 300. Jadi kita menghitungnya dengan 365 hari. Di 365 dibagi 5,89. 5,89 didapat dari RT tahun 2013. Jadi 365 dibagi RT tahun 2013. Turnover perputaran piutang tahun 2013 itu 5,89, jadi hasilnya adalah 62 hari. Untuk yang ACV tahun 2014 berarti 365 dibagi perputaran piutang tahun 2014 yaitu 525 kali. Jadi di sini dibagi 525 hasilnya 62,52 hari. Jumlah hari dalam setahun itu adalah 365 atau 360 hari. Yang keempat ini ada masih di menghitung rasio aktivitas. Yang keempat ada total aset turnover atau TATO, perputaran aktiva. Itu dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset, yaitu TATO penjualan bersih dibagi total aktiva. Ini di TATO di tahun 2013 penjualan bersihnya 31.936. Penjualan bersih berarti di laporan laba rugi di tahun 2013 adalah 31.936 dibagi total aktivanya, total aktiva dari neraca. Ini total aktiva tadi 26. Total aktiva itu aktiva lancar ditambah aktiva tetap bersih ditambah aktiva tetap lainnya. Di aktiva lancar yang di sini adalah 17.928 ditambah 5.912 ditambah aktiva tetapannya 2160, hasilnya 26 juta. Jadi ini jadi penjualan bersih dibagi total aktiva sama dengan 1,23 kali. Untuk tahun 2014 ini sama. Jadi penjualan bersih di tahun 2014 dibagi total aktiva di tahun 2014. 29768 dibagi 25,184 hasilnya adalah 1,18 kali. Untuk selanjutnya leverage atau rasio hutang. Leverage rasio seperti yang di awal ada menghitung rasio leverage finansial. Rasio hutang debit rasio atau rasio total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam persentasi. Jadi debt ratio DR sama dengan total hutang dibagi total aktiva kali 100. Untuk DR di tahun 2014 itu ada 11.280 dibagi 25.184 ini hasilnya 45%, yang ini juga 45%, jadi sama nih
DDR tahun 2013 dan 2014 hasilnya sama dengan 45%. Selanjutnya total debt to equity ratio TDER itu rasio total hutang terhadap modal sendiri. Jadi total hutang TDER yaitu total hutang dibagi modal sendiri kali 100%. TDER tahun 2013 itu total hutangnya 19.632 dibagi 14.368 kali 100 sama dengan 81%. TDER tahun 2014 11.280 berarti total hutang di tahun 2014 itu 11.280. Bagi modal sendiri 13.904 dari neraca. Ini total modal sendiri dari sini. Total modal sendiri di tahun 2013 ada 14.368, di tahun 2014 ada 13.904. Hasilnya 81%. Jadi ini tinggal masukin tabel ini ke dalam rumus. Yang keempat ada profitability ratio, rasio keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin GPM, yaitu perbandingan penjualan bersih dikurangin harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Di GPM rumusnya ada penjualan bersih dikurangin harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Penjualan bersih di tahun 2013 itu di neraca laba rugi di penjualan bersih 31.936 dikurangin harga pokok penjualan 2013 itu di neraca di harga pokok penjualan masih di laporan rugi laba, berarti ini penjualan bersih dikurangin harga pokok penjualan ini ada di laporan laba rugi. Jadi 31.936 dikurangin 21.440. Sini dibagi 31.936 di penjualan bersih masih di sini. Jadi kali 100% hasilnya adalah 32,87%. Di GPM tahun 2014 berarti penjualan bersih di tahun 2014 dikurangin harga pokok penjualan 2014 dibagi penjualan bersih di tahun 2014. Ini hasilnya 32,81%. Yang selanjutnya adalah menghitung net profit margin. Net profit margin atau NPM, margin laba bersih, itu merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Jadi rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Untuk NPM tahun 2013 berarti ini adalah ini bukan 1698 tetapi 1608 dibagi 31936 sama dengan 0,0350 kali 100
Ini hasilnya ada 5,035 dibularkan menjadi 5,04. Ini 16,08 berarti di laba sebelum pajak. Ini laba bersih setelah pajak atau EAT. Yang tahun 2014 NPM tahun 2014 sama, itu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih itu kali 100%, itu 1584. Laba setelah pajak di EAT 2014 1584, ini 1584 dibagi 29768 kali 100%, 9278 adalah penjualan bersih tahun 2014. Jadi hasilnya 5,32. Yang selanjutnya adalah menghitung return of investment ROI, yaitu membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva. ROI laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva kali 100%. Jadi ROI tahun 2013 itu laba bersih setelah pajak adalah 1608 dibagi total aktiva. Total aktiva ini ada di neraca, di tabel neraca ya. Total aktiva ada 26 di tahun 2013, di tahun 2014-nya ada 25184 dikali 100%. Untuk yang 2013 hasilnya 6,19, dan untuk tahun 2014 hasilnya adalah 6,29. Yang selanjutnya adalah ROI dan pendekatan DuPont. Dalam menganalisis ROI DuPont adalah dengan mengalihkan NPM dengan Tato, NPM kali Tato. Jadi EAT adalah laba setelah pajak dibagi penjualan bersih. Untuk NPM-nya, untuk perputaran aktivanya, penjualan bersih dibagi total aktiva. Ini rumusnya ya, ROE jadi EAT dibagi total aktiva. Jadi hitungannya adalah tahun 2013 NPM-nya 5,04 kali 1,23. Kita cek penghitungan sebelumnya, yaitu NPM-nya 504 NPM tahun 2013 ini 504 dikali tatonya, tato 2013 itu ada 1,23, hasilnya adalah 619. Tatonya ini, tato 2013 adalah 1,23 kali. Ini tatonya di tahun 2013. Dan untuk menghitung ROI tahun 2014 adalah NPM 2014 dikali tato di tahun 2014 6,28. NPM tahun 2014 kita cek, NPM 2014 adalah 5,32.
5,3532 kali 1,18. Ini satunya adalah ini 1,18 di tahun 2014, 1,18 kali. Yang selanjutnya menghitung return on equity (ROE), rentabilitas modal sendiri. Itu mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Jadi rumusnya adalah ini laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri. EAT-nya laba bersih setelah pajak EAT itu dari tabelnya adalah 1608 dibagi total modal sendiri. Total modal sendiri ini ada di tabel neraca 14368 kali 100%. Hasilnya adalah 11,19. Untuk 2014 sama, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri. Laba bersih setelah pajak ada di laporan laba rugi EAT 1584. Tabelnya yang ini 1584 bagi 13.904. 13.04 adalah total modal sendiri di tahun 2014, ada di tabel neraca di baris terakhir, baris terakhir. Kali 100% hasilnya adalah 11,36. Yang selanjutnya ada rentabilitas ekonomi (RE), earning power, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rumusnya adalah RE, rentabilitas ekonomi, adalah laba usaha atau EBIT dibagi total aktiva kali 100%. Kita hitung di tahun 2013 laba usahanya atau EBIT-nya ada di laporan laba rugi. EBIT tahun 2013 ini EBIT-nya 32. Ini laba sebelum bunga dan pajak. EBIT itu di 3.200 dibagi total aktivanya 26 juta, dalam juta nih. Dalam ribuan jadi 26 kali 100, hasilnya adalah 12,31. Yang tahun 2014 sama, laba usaha atau EBIT itu 3040 ini di laporan laba rugi, bagi total aktivanya tahun 2014 adalah 25.184 kali 100%, hasilnya adalah 12,07. Coba dibesarin. Jadi demikian untuk menghitung atau materi ke pertemuan ketiga ini tentang analisa laporan keuangan kedua. Kita telah membahas 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.
Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang jelas. Kritik dan saran kami harapkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.